Pada ibadah malam hari ini, kita akan mendengar satu kebenaran firman Tuhan yang bertemakan jangan takut. Sama-sama katakan dengan saya tidak boleh takut. Belum semua, ada ribuan jemaat di malam hari ini di Facebook ataupun di YouTube. Sama-sama katakan dengan saya tidak boleh hidup dalam ketakutan. Saya tidak boleh takut. Amin. Amin, saudara. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan dalam Ulangan, kitab Ulangan pasal 31 ayat 6 sampai ayat ke-8. Kitab Ulangan pasal 31 mulai dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, jadilah kuat dan berani, janganlah takut atau gentar kepada mereka, karena Yahweh Elohimmu, Dialah yang menyertai engkau. Dia tidak akan menggagalkan ataupun meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di hadapan seluruh orang Israel, jadilah kuat dan berani, karena engkau akan pergi bersama-sama dengan umat ini masuk ke negeri yang telah dijanjikan Yahweh dengan sumpah kepada leluhur mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka dan membuat mereka mewarisinya. Dan Yahweh, Dialah yang berjalan di depanmu, Dia akan menyertaimu, Dia tidak akan menggagalkan ataupun meninggalkan engkau. Janganlah takut ataupun gentar. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya tidak boleh hidup dalam ketakutan. Amin. Dalam berumah tangga saya tidak boleh menjalaninya dengan ketakutan. Dalam bisnis saya tidak boleh menjalaninya dengan ketakutan. Dalam pelayanan juga saya tidak boleh menjalani dengan ketakutan. Yang setuju katakan amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Nah, setiap dari kita memiliki rasa takut, saudara. Setiap dari manusia pasti memiliki rasa takut. Namun Tuhan tidak mau saudara dan saya hidup di dalam rasa ketakutan. Sama-sama katakan dengan saya. Tuhan tidak mau saya hidup di dalam rasa ketakutan. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Karena ketakutan bukanlah roh yang berasal dari Tuhan, melainkan ketakutan itu berasal dari setan untuk mengintimidasi hidup kita. Ketakutan itu bukan roh yang berasal dari Tuhan, tetapi ketakutan diciptakan oleh setan, diciptakan oleh iblis untuk mengintimidasi iman percaya kita, hidup kita, harapan kita, dan seluruh kegiatan kita. Iblis coba serang kita, saudara, dengan roh ketakutan. Salah satu senjata iblis untuk menyerang hidup orang percaya adalah dengan cara menebar rasa ketakutan di dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dengerin saya baik-baik. Kalau sampai ada suara di pikiran kita, di telinga kita, di hati kita bilang begini, sakitmu tidak akan mungkin sembuh, kamu tidak akan mungkin terima mujizat, kamu tidak akan dipulihkan, kamu tidak akan mendapat pasangan hidup, selama-lamanya kamu akan mandul, selama-lamanya kamu hidupnya tidak akan diberkati, kamu orang yang gagal, dosamu banyak, pelanggaranmu banyak, kesalahanmu banyak. Stop! Itu semua datang dari pihak setan, itu semua datang dari pihak iblis. Karena suara dari Tuhan itu membawa damai sejahtera, membawa sukacita, membawa syukur, membawa ketenangan, membawa kedamaian, membawa hidup kita dalam ketenangan. Sama-sama katakan dengan saya, setiap ketakutan bukan berasal dari Tuhan, tetapi itu senjata iblis. Jadi kalau hari-hari ini saudara sedang ditekan dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, nanti perusahaanmu akan bangkrut, istrimu akan selingkuh, nanti suamimu akan selingkuh, nggak akan pulih-pulih lagi, sakitmu nggak akan pulih, penyakitmu nggak akan disembuhkan, uangmu tidak akan pernah kembali, perusahaanmu akan bangkrut, karirmu akan mentok segitu-segitu saja, pelayananmu tidak akan pernah berkembang. Itu bukan suara Tuhan. Tolak dalam nama Yesus.
Tolak dalam nama Yesus, bilang kepada Tuhan, aku anak kesayangannya, aku diberkati, aku dikasihi, aku pasti disembuhkan, hidupku pasti dipulihkan, keluargaku diberkati, rumah tanggaku diberkati, daganganku diberkati, pekerjaanku diberkati, aku menanam padi, berkebunku, tambangku, usahaku akan diberkati Tuhan. Oh iya saudara. Dalam hidup itu pasti ada masalah, dalam hidup itu pasti ada tantangan, dalam hidup itu pasti ada pergumulan, dan dalam hidup itu pasti kita akan menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Tetapi percayalah, Tuhan saudara dan Tuhan saya adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang menolong, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Saudara dan saya nggak perlu hidup di dalam ketakutan. Amin. Saya mengerti setiap dari kita pasti mengalami rasa takut. Tetapi Tuhan nggak mau saudara dan saya hidup di dalam rasa ketakutan. Jangan sampai rasa ketakutan itu memenjara pikiran kita, memenjara telinga kita, memenjara iman kita. Sehingga kita pada akhirnya hidup dalam rasa ketakutan. Sehingga kita pada akhirnya hidup di dalam rasa, tidak tenang. Bawaannya worry terus, nangis terus, sedih terus, dan lain sebagainya. Saudara, Tuhan bilang dalam Matius pasal 11 ayat 28, mari kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan lagi pula, ayat 8 dengan jelas firman berkata, dan Yahweh, dialah yang berjalan di depanmu. Dia akan menyertaimu. Dia tidak akan menggagalkan ataupun meninggalkan engkau. Janganlah takut ataupun gentar, saudara. Masalah boleh ada, tantangan boleh datang silih berganti, pergumulan boleh ada, tekanan hidup boleh ada, virus boleh terus bermutasi silih berganti dari alfa, delta, omikron, deltakron, apapun itu namanya. Percayalah Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang berjalan di depan kita namanya Yahweh, namanya Yeshua, namanya Yesus Kristus. Yang akan menyertai hidup kita adalah Tuhan di atas segala Tuhan, yang berkuasa di bumi, di bawah bumi, dan di sorga. Bible mencatat dia bukan hanya menyertai hidup saudara dan saya, tetapi dia tidak akan menggagalkan rencananya dalam kehidupan kita. Kita bisa gagal, tapi rencana Tuhan tidak akan bisa gagal dalam kehidupan kita. Berkali-kali kita gagal, berkali-kali juga Tuhan pulihkan, mengangkat hidup kita, memulihkan hidup kita, memberkati hidup kita, dan memberikan banyak kesempatan bagi hidup kita untuk menerima, meraih segala janji berkat firman Tuhannya. Sama-sama katakan dengan saya, aku anak diberkati Tuhan. Amin. Aku anak yang diberkati oleh Tuhan. Keluargaku diberkati oleh Tuhan. Saudara, apa yang kita takutkan belum tentu itu terjadi atas hidup kita. So, jangan hidup dalam rasa ketakutan. Untuk biaya hari-hari kita, untuk biaya minggu-minggu kita, untuk biaya hidup bulanan kita, tahunan kita, cicilan kita, tagihan kita. Percayalah, firman Tuhan berkata, Yesus gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Kalau nyawanya saja di atas kayu salib dia sudah serahkan dan berkata, it is finished. Apalagi hutang piutang kita, tagihan kita, sakit penyakit kita, pergumulan kita, permasalahan kita. Maka dia akan selesaikan, dia akan bela, dia akan menolong, dia akan menyertai, dia akan memulihkan, dia akan memberkati hidup saudara dan saya. Karena janji firman-Nya berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku berjalan di depanmu, aku menyertai hidupmu, aku tidak akan menggagalkan satupun perjanjianku kepadamu, dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut ataupun gentar, saudara. Saya nggak boleh takut, saya nggak boleh gentar. Amin. Karena iblis itu licik, saudara. Setan itu licik. Coba ingin menyerang iman kita, coba ingin menyerang hidup kita dengan rasa ketakutan. Kalau kita udah diserang dengan rasa ketakutan,
Ini dia kunci dia untuk mengalahkan iman kita kepada Tuhan. Oleh karenanya, malam hari ini Tuhan tidak mau saudara dan saya hidup kembali di dalam rasa ketakutan. Sama-sama katakan dengan saya, mulai malam hari ini, belum semua ada ribuan jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran langsung ini. Sama-sama katakan dengan saya, mulai malam hari ini, saya tidak boleh hidup dalam rasa ketakutan lagi. Amin. Karena jelas firman Tuhan berkata, aku yang akan berjalan di depanmu. Wah, keren saudara. Kalau Tuhan yang berjalan di depan kita, masalah boleh datang silih berganti, Tuhan pasti menolong kita. Kalau Tuhan yang berjalan di depan kita, kalau Yesus yang berjalan di depan kita sebagai Immanuel, pergumulan boleh datang silih berganti, Yesus pasti dapat menyelesaikannya. Yesus pasti akan membuka pintu-pintu yang tertutup menjadi terbuka. Karena Yesus berkata, I am the way, I am the door. Akulah jalan dan akulah pintu. Kalau hari-hari ini bisnis kita sedang tertutup, keuangan kita sedang keuangan kita sedang terpuruk, ekonomi kita sedang terpuruk, percayalah kepada Tuhan Yesus dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Di dalam Yesus selalu ada jawaban. Di dalam Yesus selalu ada pertolongan. Di dalam Yesus selalu ada mujizat. Di dalam Yesus selalu ada kesembuhan. Di dalam Yesus selalu ada pemulihan. Ketika kita menghadapi masalah, Yesus yang akan menyelesaikannya. Ketika keuangan kita sedang bermasalah, Yesus Tuhan yang akan memulihkannya. Ketika rumah tangga kita sedang bermasalah, ketika kita berseru memanggil nama Yesus, maka Tuhan Yesus akan menyempurnakan, memulihkan, menjamah hati suami dan istri kita. Dan rumah tangga kita kembali rukun, akur, hidup dalam ketenangan, diberkati, dan hidup dalam damai sejahteranya. Ketika bisnis kita sedang mengalami pergumulan, percayalah Tuhan Yesus akan menolong. Ketika jalan-jalan kita mulai tertutup, percayalah Yesus yang adalah pintu. Dia akan membuka pintu-pintu yang baru, berkat-berkat yang baru, bisnis-bisnis yang baru. Ketika kita merasa sepertinya sudah tidak ada jalan, percayalah, Yesus yang adalah Tuhan, Yesus yang adalah jalan, Dia akan membuka jalan-jalan yang baru bagi kehidupan kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan tanggung jawab. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasih. Dia adalah Tuhan yang peduli, yang mengerti apa saja yang saudara dan saya perlukan, yang saudara dan saya gumuli, yang saudara dan saya sedang hadapi dan rasakan. Yesus bukan tinggal diam di sorga, tapi Yesus akan turun menyelamatkan hidup saudara dan saya. Pertanyaan besarnya, Bapak Ibu Saudara, saya masuk dalam inti khotbah saya di malam hari ini. Mengapa Tuhan tidak mau saudara dan saya hidup di dalam ketakutan? Kenapa Tuhan Yesus tidak mau kita anak-anaknya, orang percaya, para pelayannya, tidak boleh hidup di dalam rasa ketakutan? Kenapa Tuhan tidak mau saya hidup di dalam rasa ketakutan? Yang pertama, yang Tuhan ajarkan untuk saya bagikan bagi jemaat Tuhan di malam hari ini adalah karena ketakutan hanya akan membuat hidup kita tertekan, stres, dan depresi. Kalau saudara terus hidup di dalam rasa takut, maka saudara tanpa saudara sadari, saudara akan merasa ditekan. Iman saudara akan ditekan. Pengharapan saudara akan ditekan. Ketika iman kita ditekan, pengharapan kita tertekan, maka kita akan stres. Ketika kita akan stres, kita akan maju ke dalam tingkat yang lebih tinggi, namanya depresi. Ketika kita sudah depresi, pasti kita akan mengambil keputusan-keputusan yang bodoh. Bunuh diri, bercerai, tinggalkan suami, tinggalkan istri, tutup perusahaan, tutup pelayanan, dan lain sebagainya. Ingat,
Yohanes pasal 10 ayat 10 dikatakan dengan jelas, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yang pertama, dia curi perhatian kita, saudara. Yang kedua, dia bunuh iman kita. Yang ketiga, dia binasakan hidup kita. Jadi jangan pakai mata ini, perhatian ini, iman ini, harapan kita hanya fokus tertuju kepada ketakutan, dan kekhawatiran. Setiap dari manusia pasti mengalami permasalahan. Setiap dari manusia pasti memiliki pergumulan dalam jualan, dagang, bisnis, pasar, pekerjaan, entertain, karir-karir dalam dunia politik. Pasti kita punya masalah. Tetapi percayalah, kita memiliki solusinya. Kita memiliki jalan keluarnya. Kita memiliki obat penawarnya. Namanya Yesus Kristus. Musa berkata kepada Yosua, jangan takut, karena Yahweh yang menyertai aku, akan juga menyertai langkahmu untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, masuk ke dalam tanah perjanjian. Berkali-kali Yesus pun juga berkata kepada murid-muridnya, jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Kenapa Yesus selalu berkata jangan takut, percaya saja? Karena Yesus pasti akan menolong. Karena Yesus pasti akan menyembuhkan. Karena Yesus pasti akan memulihkan. Satu kali ada seorang janda di kota Nain yang berkata kepada Yesus, Yesus, anakku sedang mati. Yesus selalu berkata, jangan takut, percaya saja. Amin, saudara. Dan tahu apa yang terjadi? Anak janda di kota Nain ini bangkit. Waktu Maria dan Marta memberikan utusan untuk berkata kepada Yesus, Guru, Lazarus, orang yang kau kasih sakit dan hampir mati, bahkan mati, saudara. Lalu Yesus datang ke rumah Maria dan Marta dan berkata kepada orang di sekitar situ, jangan takut, percaya saja. Walaupun Yesus diketawai oleh orang di sekitarnya, ini Yesus sudah gila kali ya. Orang udah mati, 4 hari sudah berbau, tapi semua kuasa ada di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Yang mati dia bangkitkan, yang sakit dia sembuhkan, badai mengamuk dia hentikan. Diam, tenanglah. Haleluya. Yesus bukan hanya membangkitkan orang-orang mati, Yesus bukan hanya menyembuhkan orang-orang yang sakit, Yesus bukan hanya memulihkan hati yang terluka, tetapi badai yang mengamuk dibuat diam dan tenang. Murid-murid mengalami ketakutan, saudara. Ketika Yesus diikuti dan disertai 5.000 orang. Dan 4.000 orang. Nggak ada makanan. Wajar murid-murid ketakutan dan mereka stres, tertekan, dan depresi. Ini nggak ada makanan, suruh pulang aja Tuhan. Yesus bilang, kamu yang harus kasih makan. Ya, tapi nggak ada makanan. Ada berapa roti dan ikan? Cuma ada 5 dan 2. Bawa kemari. Di tangan Yesus. Yang tidak berarti, menjadi berarti. Di tangan Yesus, yang tidak memiliki apa-apa, dibuat menjadi apa-apa. Amin. 5 roti dan 2 ekor ikan. Untuk memberi makan 5.000 orang. Nggak mungkin. Tapi di tangan Yesus, yang tidak mungkin, menjadi mungkin. Yang tidak ada, menjadi ada. Diambilnya roti dan ikan, diangkat ke sorga, mengucap syukur kepada Bapaknya, dan jadilah 5.000 orang menikmati berkat anugerah Tuhan. Ada beberapa roti kecil, ada 4.000 orang. Pun dibuat sama mujizatnya oleh Yesus. Yesus cuma berkata, jangan takut, percaya saja. Hari ini sama-sama katakan dengan saya nggak boleh takut. Saya harus percaya. Hutang saya pasti ditolong, pasti dibayar. Ekonomi saya pasti diberkati. Pemasukan bulanan saya pasti akan dilimpahi. Tuhan pasti menolong saya. Tuhan pasti menyembuhkan saya. Tuhan pasti memberkati saya. Yang setuju katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya nggak boleh takut lagi. Amin. Kalau kita takut, kita perkatakan firman. Aku anak kesayangan Tuhan. Aku diberkati, aku ditolong, aku dibela, aku disembuhkan. Aku pasti disertai. Aku tidak akan ditinggalkan. Aku disayang Tuhan. Aku biji matanya Tuhan. Aku kesayangannya Tuhan. Amin. Jangan mau diintimidasi di pikiran, di telinga, di hati. Kamu nggak layak, kamu orang nggak benar, kamu pelacur, kamu gay, kamu homo, dan lain sebagainya, kamu penzina. Buang, tolak dalam nama Yesus. Saya ada dalam anugerah Tuhan. Saya diberkati,
Saya dicintai Tuhan, saya disertai Tuhan. Aku nggak boleh takut. Hutangku pasti dilunasi oleh Yesus. Berkatku pasti dicukupkan. Bisnisku pasti diberkati. Daganganku pasti diberkati. Jualanku pasti diberkati. Dan apa saja yang aku kerjakan bersama dengan Tuhan Yesus, pasti akan dibuat berhasil, beruntung, dan berkelimpahan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, mengapa Tuhan tidak mau kita hidup dalam ketakutan? Selain ketakutan itu akan mendatangkan ketertekanan, stres dan depresi. Yang kedua, karena ketakutan dapat membuat hidup kita ragu akan firman Tuhan. Nanti kita akan berkata kepada Tuhan, benar nggak ya Tuhan sembuhkan saya? Benar nggak sih mujizat itu masih ada? Benar nggak Tuhan menyertai keluarga saya? Benar nggak sih firman Tuhan yang berkata, Dia memiliki rencana dan rancangan yang indah bagi masa depan saya? Semuanya akan menjadi pertanyaan besar. Benarkah, 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 benarkah? Coba saudara balik. Rasa ketakutan saudara menjadi rasa percaya penuh kepada Tuhan. Saya percaya, saya pasti ditolong, saya pasti dibela, saya pasti diberkati, sakit saya disembuhkan, minum saya dipulihkan, dagangan saya di pasar, di toko, jualan jamu saya pasti diberkati. Ibu Olin katakan amin, amin. Ibu Eja katakan amin, amin. Dagangannya pasti diberkati, usahanya pasti diberkati, keluarganya pasti diberkati. Setiap manusia di muka bumi ini pasti punya masalah, pasti punya pergumulan, pasti kena sakit dan lain sebagainya. Tapi percayalah, di dalam Yesus kita pasti ditolong. Di dalam Yesus kita pasti terima mujizat. Di dalam Yesus kita pasti terima segala yang terbaik dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang ketiga, saudaraku terkasih dalam Tuhan, mengapa Tuhan tidak mau kita hidup di dalam rasa ketakutan? Karena yang ketiga, karena ketakutan adalah tipu daya setan. Setan coba ingin menipu kita, mematikan iman kita, menghantam harapan kita kepada Yesus. Sehingga pada akhirnya dia berbisik di telinga kita, di hati, di pikiran. Kamu nggak mungkin sembuh, suamimu nggak akan mungkin pernah pulih, rumah tanggamu akan bercerai, sakitmu nggak akan pernah sembuh, bisnismu tidak akan pernah pulih, kamu pasti akan bangkrut, masa depanmu sudah suram, udah hancur berantakan, kamu pendosa, kamu penjina, kamu gay, kamu homo, kamu pelacur, kamu wanita malam, kamu nggak layak hidup dalam anugerah Tuhan. Begitu terus saudara, semua ini kita tolak dalam nama Yesus. Karena ketakutan adalah tipu daya setan. Amin. Saya nggak boleh takut. Karena Tuhan berjalan di depanku. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, rintangan boleh ada. Kalau Tuhan yang di pihakku, kata firman, siapa yang dapat melawan aku? Dan dia bukan hanya ada di pihak kita. Yesus tinggal dalam hidup kita. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Jiwa kita tentram, tenang di dalam Kristus Yesus. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Mengapa Tuhan tidak mau kita hidup di dalam ketakutan? Karena kita memiliki Tuhan yang besar dan hidup. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan Yesus saya adalah Yesus yang besar. Amin. Yesus saya adalah Yesus yang hidup. Artinya, hidup kita pasti ditolong oleh Tuhan. Hidup kita pasti disertai oleh Tuhan. Hidup kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Hidup kita pasti disembuhkan oleh Tuhan. Hidup kita pasti disediakan mujizat oleh Tuhan. Dan hidup kita pasti selalu di dalam anugerahnya Tuhan. Saudara, saya menyadari hidup ini adalah anugerah Tuhan. Selalu saya berkata bahwa saya adalah produk dari kasih karunia Tuhan. Oleh karenanya saya percaya Tuhan saya besar, Tuhan saya hebat, Tuhan saya perkasa. Namanya Yesus Kristus. Saya tidak akan ditinggalkan oleh Yesus. Saya pasti disertai oleh Yesus. Saya anak kesayangan Yesus. Saya dibela oleh Yesus. Apapun masalahnya, pergumulan, tantangannya, Yesusku jauh lebih besar. Yesusku menolong, Yesusku setia, Yesusku berkuasa, Yesusku hidup untuk selama-lamanya. Memulihkan hidupmu dan hidupku, memulihkan rumah tanggamu dan rumah tanggaku, memulihkan keuanganmu dan keuanganku, menyediakan berkat-berkatnya setiap hari. Hari ini, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yesus tidak berubah. Dia adalah jawaban dari segala pertanyaan pergumulan kehidupan kita. Dan di dalam Yesus selalu ada kepastian. Di dalam Yesus selalu ada pertolongan. Di dalam Yesus selalu ada jaminan dan kepastian bahwa apapun keadaannya, Dia setia bersama-sama dengan hidup kita. Dia tinggal di dalam hidup kita. Dia memerintah atas hidup kita. Yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya,
tetap percaya kepada Yesus, tetap hidupi firman Yesus, dan tetap perkataan firman-firman Yesus yang hidup, yang berkuasa, yang ajaib, dan berotoritas. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan takut lagi. Sakitmu pasti sembuh. Masalahmu pasti ditolong. Pergumulanmu pasti dibela oleh Tuhan. Tapi Pak, saya jatuh dalam dosa. Saya melakukan pelanggaran. Tuhan mengampunimu. Tuhan tidak melihat pelanggaran dan kesalahan dan dosamu. Jangan tengok ke belakang lagi. Jangan hidup dalam pelanggaran yang lama ataupun yang baru. Tapi hiduplah dalam anugerah Tuhan. Hiduplah dengan kuasa darah Yesus yang sudah menyucikan, memulihkan, dan menyembuhkan, serta membebaskan kehidupan kita. Ingat firman Tuhan pada malam hari ini. Jangan takut. Percaya Yesus. Imani. Hidup kita disertai Tuhan. Hidup kita ditolong Tuhan. Hidup kita diberkati Tuhan. Hidup kita disayangi oleh Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan di malam hari ini.